besar 3. Mimpi-mimpi manis akan menjadi mimpi yang sangat indah dan wujud dari mimpi besar itu. Karena apa? Waktu yang bergulir adalah kehendaknya, dan kebahagiaan yang kau tanam pasti akan kau tuai. Ketenangan yang kau alami pasti akan membangkitkan energi positif seluruh alam semesta. Kesabaranmu akan menghasilkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas saya mau cerita sedikit. Tahun 2026 ini ya, dan mungkin kalau terhitung akan masuk fase 20, di mana tahun 2006 aku mengalami suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang membahagiakan, membanggakan, dan sedih pastinya, yaitu di mana aku kehilangan orang yang sangat saya sayangi, yaitu bapak saya. Tapi di dalam fase itu aku diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kebanggaan, dan di situ banyak hal yang ku dapatkan setelah meninggalnya almarhum. Beliau suri teladan yang bisa saya ambil hikmah ilmunya, dan beliau apa yang diucapkan terjadi. Dia tidak menginginkan hidup menjadi tua-tua, karena kalau sudah tua renta akan merepotkan, dia nggak mau. Dan beliau juga mengucap, kalau waktunya mati atau sudah nggak berfungsi atau nggak bisa bertugas di alam semesta ini, ya minta dijemput, diambil. Dan masa itu beliau sungguh luar biasa, rajin ibadah. Waktu beliau agamanya masih Buddha, ya emang Buddha, dan saya sendiri juga Buddha. Beliau mempunyai perjalanan sebelum meninggal itu sangat luar biasa. Dia ditemuin oleh sosok malaikat untuk mempersiapkan perjalanannya, dan itu diceritakan kepada temannya namanya Pak Ditirjo. Dan di situ juga beliau memberikan pesan beberapa hal, kata-kata untuk saya sebelum beliaunya meninggal. Dan uniknya waktu meninggalnya itu saya selesai melaksanakan puasa, dan banyak kata-kata yang disampaikan ke beliau, menyampaikan ke saya. Salah satu saya petik, "Le, rampung le mau tirakat, selesai kamu dah tirakatnya." "Wis Pak, sudah Pak." "Wis, lek mangan sing enak, lek dilemokke awake, ya makan yang enak dan digemukkan badannya. Cah lanang kok kuru, anak laki-laki kok kering kan gitu, kok kurus gitu." Dan di situ saya merusakkan beberapa perabotan rumah. Beliau sendiri juga tidak buru-buru membetulkan, dan dia terus mengucap, "Nanti kamu betulkan sendiri." Biasanya beliau yang betulkan, karena saya emang agak sedikit dimanja sama beliau, karena saya anak laki sendiri.
Di situ sudah menandakan beberapa hal. Beliau almarhum itu sudah membaiki semua orang-orang yang memang berseberangan, semua sudah dibaiki. Dan di dalam perjalanannya saya juga sudah memimpikan tanda-tanda itu. Dan di saat meninggal pun saya nggak menangis, karena saya merasa beliau banyak tamunya, baik yang nyata pun yang tidak nyata. Itu real saya jalani, saya alami. Sudah, itu sekilas saja. Nah, ini saya menghadap ke tahun 2026. Semoga ini fase buat saya, dan saya yakin ini kan fase. Ini akan menjadi fase untuk kebangkitan saya. Aku yakin dengan takdir Allah dan kuasa Allah. Allah akan mengembalikan masa-masa kejayaan saya, masa-masa di mana Allah memberikan kemudahan, baik dari segi rezeki, uang, sahabat, teman, pengakuan orang-orang hebat, bos-bos pada ingin mendekat kepada saya. Saya jadi rebutan orang-orang yang ingin mengambil saya menjadi anak buahnya atau bekerja sama dengan beliau-beliau. Banyak tawaran pekerjaan, seperti yang diucapkan almarhum sebelum meninggal. Piye ujianmu PNS, CPNS ora ketompo, Pak. Lah golek gawean nang kono piye ora ketompo, Pak. Almarhum mengucap, tenang wae. Kowe sabar. Kowe rasa golek gawean. Engko gawean bakal golek kowe. Nanti pekerjaan akan mencari kamu. Yang penting kamu bersabar, tetap jujur, tenang, dan tawakal, berdoalah. Dan memang benar, setelah almarhum meninggal itu, saya itu pekerjaan begitu banyak yang menawar, dan bahkan sampai saya menolak. Tahun 2006 bapak saya meninggal, 2007 saya ditawari pekerjaan pertama, saya terima. Kemudian keluar ditawari pekerjaan lagi, dan saat udah bekerja ditawarin pekerjaan lagi, sampai saya double job, pegang 2 perusahaan. Bahkan saat itu pun saya masih ditawarin lagi pekerjaan, dan bahkan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke saya. Hingga alhamdulillah saya memberanikan diri untuk ambil mobil saat itu, hingga aku bisa merit sampai renovasi rumah. Dan saya yakin fase 20 ini akan nyata. Tahun 2026 ini awal kebangkitan saya, awal di mana Allah akan memberikan kebahagiaan kepada saya, dan insya Allah saya bisa menggunakan untuk kebahagiaan ini untuk keluarga saya. Amanah ini saya gunakan untuk orang sekeliling saya. Yang sudah berlalu akan menjadi pembelajaran yang penting dalam hidup saya. Saya yakin Allah akan mewujudkan ini semua. Saatnya Allah akan membantu, menyupport saya, akan mendekatkan semua energi-energi positif untuk saya. Aku yakin, kau juga yakin, kamu adalah kamu. Makanya aku dan kamu adalah satu. Semua tertulis di dalam tulisan Allah. Tinggal fase mana yang akan kita ambil, tinggal apa yang kita maukan. Kau tuliskan semua dalam tinta kehidupan ini sesuai realnya Allah. Yang penting
engkau tetap bersabar dan tawakal. Itu sangat penting. Itu saya terima dari pesan almarhumah saya. Jangan khawatir. Kita nggak boleh khawatir, nggak boleh ketakutan. Karena Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat adil, sangat bijaksana, dan memberikan yang terbaik untuk setiap insan ciptaannya. Seperti yang saya ucapkan dalam mimpi pertama, hal sekecil apapun seperti daun jatuh aja Allah sudah menuliskannya. Begitu juga kehidupan kita, Allah pasti sudah persiapkan mana yang terbaik untuk kita. Ini cukup dulu untuk mimpi ya.